Setelah itu pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pemaparan materi pertama serta diskusi oleh Dr. Gigi Elizabeth Fitrianasari, spesialis penyakit mulut PhD, dengan judul Oral Cancer in Indonesia and the Associated Risk Behaviors. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri kedua oleh moderator yaitu Dr. Gigi Indri Lubis MDSC. Lalu pada pukul 10:05 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan pemaparan materi kedua serta diskusi oleh Dr. Gigi Wilda Hafni Lubis MSI mengenai A to Z oral cancer. Kemudian untuk 15 menit ke depan dari pukul 11 hingga 11:15 waktu Indonesia Barat akan diberlakukan istirahat sementara atau break acara dan dilanjutkan pada pukul 11:15 hingga pukul 11:20 pembukaan hands-on oleh moderator yaitu Dr. Gigi Pocut Astari M. Biomed. Lalu agenda selanjutnya pada pukul 11:20 hingga pukul 13:20 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan hands-on atau short course berjudul Oral Cancer Early Detection yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Elizabeth Fitrianasari, spesialis penyakit mulut PhD. Lalu agenda yang terakhir adalah penutupan acara oleh saya sendiri selaku MC. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk kembali duduk. Baiklah, kita masuki agenda selanjutnya yaitu kata sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, Dr. Esi Oktiara, Dr. Gigi SPKGA. Dengan hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Baru di-unmute oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Terlebih dahulu saya hormati narasumber kita. Terima kasih Dr. Elizabeth Fitrianasari, PDSC, DDSC, MDSC, PhD yang berasal dari La Trobe University Australia. Terima kasih Dok atas membagi ilmunya pada kami pada hari ini. Dan juga narasumber kita yang kedua, Dr. Wilda Hafni Lubis, Dr. Gigi MSI, dan tentunya para panitia, terutama Ketua Panitia Dr. Aida,
dan juga para hadirin yang saya hormati. Di sini saya lihat yang hadir banyak mitra kerja sama kami seperti dari USK, dari PDGI, ada juga dari Poltekkes, dan maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena saya melihat dari daftar hadir yang ada di belakangnya. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul atas rahmat Allah pada pagi hari ini di Zoom untuk menghadiri kegiatan webinar yang berjudul Oral Cancer Early Detection, di mana Oral Cancer Detection ini atas ini dari La Trobe University, yaitu dari Dr. Elisabeth Fitriana Sari. Dan salawat kita berikan kepada baginda Rasulullah. Kegiatan pagi ini merupakan suatu webinar di mana judul ini mungkin kalau kita temukan sebagai dokter gigi, ini mungkin kita tidak sadar. Nah, makanya dengan adanya webinar ini kita bisa melihat bagaimana mendeteksi dini kira-kira kanker yang ada di rongga mulut. Karena mungkin kasus ini tidaklah sering kita temukan, tapi akan mungkin pada kita menemukan kasus di klinik. Makanya selain webinar, kegiatan pagi ini juga akan diteruskan oleh hands-on yang diikuti oleh sekitar 60 orang peserta hands-on dari pagi sampai siang nanti. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh narasumber berdua kita dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mendeteksi kira-kira apabila ada kanker pada rongga mulut pada pasien kita sehingga kita dapat melakukan tindak lanjut ya kepada pasien kita sehingga dapat dilakukan perawatan lebih dini. Demikian dan mohon maaf kepada para peserta apabila kegiatan ini ada yang kurang sempurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Armia Syaputra SPP Rio Konsultan. Dengan hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan, kelancaran acara pada pagi sampai siang ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami mengadakan acara seminar. Pada pagi hari ini kami mengadakan acara seminar secara Zoom. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah kami, permudahkanlah kepada pemateri untuk menyampaikan materinya, ya Allah. Permudahkanlah kami untuk memahamkan apa yang disampaikan oleh pemateri pada pagi dan siang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah ilmu kami, ya Allah, sehingga acara pada hari ini berguna bukan hanya untuk kami, tetapi pada semua masyarakat. Ya Allah, ya Rabbi, tiada kata dan tiada upaya, ya Allah, selain atas izin dan kehendak-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Armia Syaputra SPP Rio Konsultan untuk pembacaan doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuki agenda selanjutnya,
yaitu pembacaan CV pemateri pertama oleh Dr. Gigi Aida Fadila Darwis MDSC selaku moderator sesi 1. Kepada Dr. Aida, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Baiklah, pada sesi 1 ini akan dibawakan oleh Dr. Gigi Elisabeth Fitriana Sari, SPPM PhD, yang mana CV dari Dr. Gigi kita yang luar biasa ini, beliau menamatkan pendidikan S1 dari Universitas Pajajaran pada tahun 2002, spesialis penyakit mulut SPPM dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 2009 dan menamatkan S3 PhD dari Melbourne Dental School di University of Melbourne, Australia pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan dari tahun 2003 hingga 2021, Dr. Vivi, begitu beliau akrab dipanggil ya dok, 18 tahun pengalaman mengajar, meneliti, pengembangan kurikulum, dan koordinator kursus, pembimbing penelitian mahasiswa dan dosen, serta peran akademik lainnya. Senior Lecturer in Dentistry and Oral Health Department, La Trobe University, staf pengajar FKG Universitas Pajajaran, supervisor mahasiswa Master dan PhD, dan Honorary Professor of Papua New Guinea Medical School, Papua New Guinea. Dan begitu banyak sekali penghargaan webinar yang telah beliau raih. Selanjutnya, adapun topik dari webinar kita pada Dr. Elisabeth ini dengan judul Oral Cancer in Indonesia and the Associated Risk Behaviors. Kepada Dr. Elisabeth, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Gigi Aida. Terima kasih atas dibacakan CV saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dekan, Dr. Aida, Dr. Wilda, dan segenap panitia atas diadakannya acara webinar dan training ini yang merupakan salah satu bagian kolaborasi antara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dengan Dentistry Disiplin La Trobe University. Baik, hari ini saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya mengenai kanker mulut di Indonesia. Saya bisa share screen sekarang ya? Ya, baik. Apakah sudah bisa dilihat screen saya? Oh, sudah dok. Baik, oke. Terima kasih. Kita mulai ya. Oral Cancer in Indonesia and the Associated Risk Factors. Saya meneliti oral cancer atau kanker mulut dimulai sebetulnya sejak tahun 2015 ketika saya memulai mengambil program PhD di Melbourne Dental School. Kemudian setelah itu saya melanjutkan penelitian mengenai kanker mulut dan menjadi satu fokus penelitian ketika saya bekerja baik di La Trobe maupun di Universitas Pajajaran. Baik, akan saya mulai dengan background atau introduction yang sebetulnya ini sering sekali saya
sering sekali saya ungkapkan atau saya bawa ketika saya berbicara mengenai kanker mulut di Indonesia. Karena kanker mulut di Indonesia ini masih dianggap sebelah mata begitu ya. Padahal mungkin kasus pre-kankernya sudah cukup banyak atau pre-malignant disordernya sudah cukup banyak dan mungkin tinggal nunggu waktu di masa yang akan datang untuk terdiagnosa menjadi kanker. Lalu di Indonesia ini seperti biasa, kita masih miskin data ya. Jadi mungkin kasus sudah banyak seperti ujung dari iceberg gitu ya, tetapi data di bawah itu tidak terlihat gitu, belum terdata. Baik, yang pertama mengapa saya ingin melakukan penelitian, fokus penelitian saya di kanker mulut, karena populasi Indonesia yang cukup banyak ya, 280 juta jiwa, ini data diambil pada saat di bulan Mei 2022. Dibandingkan dengan populasi di Australia hanya 40 juta jiwa gitu ya, jadi ini 7 kali lipatnya populasi Indonesia. Kemudian orang-orang Indonesia sudah terekspos sebetulnya sejak lama sekali oleh risk behavior atau kebiasaan-kebiasaan yang memang erat sekali kaitannya dengan timbulnya kanker mulut gitu ya. Dan ada three major risk behavior atau kebiasaan paling utama yang terkait dengan kanker mulut. Yang pertama adalah merokok, kemudian menyirih, dan yang ketiga adalah minum alkohol. Dan ternyata ini data yang saya juga dapat dari Indonesian Health Department, 90 juta jiwa populasi Indonesia itu perokok. Jadi 1/3, ya, sepertiga dari 280 jiwa itu ternyata perokok. Dan ini data yang mungkin juga yang tercatat ya. Kalau yang tidak tercatat mungkin lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah battle quid chewing atau menyirih. Nah, ini juga menjadi satu penyebab yang terkait dengan kanker mulut gitu ya. Ini menarik sekali karena menyirih ini sebetulnya sudah merupakan bagian dari culture Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara Southeast Asian, dan ini sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu, begitu kan. Lalu kenapa sekarang banyak oral cancer yang timbul atau terasosiasi dengan menyirih? Nah, ini menjadi satu satu background menarik untuk saya pada saat saya PhD untuk saya teliti. Seperti yang dipublish oleh WHO bahwa oral cancer, jumlah kasus oral cancer yang terbanyak itu bisa ditemukan di Papua New Guinea ya. Di Papua New Guinea itu berbatasan dekat sekali dengan Papua Barat atau Papua Jayapura ya. Dan ternyata penyebab utamanya itu adalah menyirih atau battle quid chewing. Dan di Indonesia sendiri menyirih ini masih merupakan kebiasaan yang diturunkan ya dari generasi ke generasi, terutama di Sumatera Utara ya, di daerah Toba mungkin ya, atau di daerah bagian-bagian suburb, rural area yang masih erat kaitannya dengan menyirih. Kemudian di Aceh, tapi tidak sebanyak di Sumatera Utara, di Kalimantan, di Sulawesi, di Tanah Toraja, di Papua Barat ya, di Papua, di Bali, di Lombok dan sekitarnya. Jadi masih banyak penduduk di Indonesia, terutama di daerah-daerah rural, yang mengkonsumsi atau menyirih gitu ya. Nah, kenapa produk menyirih sekarang ini kok jadi berbahaya? Apakah ada chemical agent atau bahan-bahan pengawet yang sudah tidak senatural menyirih zaman dulu begitu ya? Sehingga kok sekarang erat kaitannya dengan timbulnya oral premalignant disorder atau kanker mulut kalau sudah pada stadium selanjutnya. Kemudian ternyata Indonesia juga, penduduk Indonesia juga ada yang memiliki kebiasaan meminum alkohol. Walaupun 90% mungkin populasi Indonesia adalah Muslim, tapi ada juga di daerah-daerah tertentu yang memang meminum alkohol secara reguler, gitu ya. Dan alkoholnya ini adalah homemade, traditional alkohol.
Kalau di Sumatera Utara namanya arak putih mungkin ya begitu. Kemudian kalau di Papua Barat namanya saguer atau cap tikus ya. Karena nanti saya ceritakan lebih lanjut sesuai dengan penelitian yang saya lakukan. Kemudian di Kalimantan Barat ada yang juga namanya mirip arak putih juga. Dan quite surprising gitu bahwa konsentrasi dari alkoholnya katanya ada yang mengklaim lebih dari 70% gitu ya. Artinya bisa kita lakukan sterilisasi alat-alat kedokteran gigi ya dengan alkohol traditional alcohol drinking di Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan saya lagi adalah bagaimana dengan faktor resiko yang lain selain menyirih, merokok maupun meminum alkohol seperti usia. Kemudian nutrisi orang-orang Indonesia yang kurang baik, terkait juga dengan social economic status ya, kemudian oral health yang masih buruk dan lain sebagainya. Ini masih banyak yang akan kita coba teliti gitu ya. Nah, dengan data ini yang ada di Indonesia, sayangnya belum ada data mengenai insidensi dan prevalensi oral cancer and oral premalignant disorders and associated risk factors yang mewakili jumlah populasi Indonesia yang sebanyak 280 juta jiwa gitu ya. Jadi kita sudah cukup ketinggalan dibanding India ataupun Taiwan. Ya, mereka sudah melakukan screening secara nasional. Kalau tidak salah di Taiwan itu sudah melakukan screening di atas 4 juta jiwa. Begitupun di India ya cukup publikasinya juga cukup banyak mengenai oral cancer screening, dan di Indonesia kita belum. Sudah ada penelitian-penelitian regional mengenai kasus-kasus kanker mulut, tetapi imparsial gitu, belum nationwide gitu ya. Nah, ini adalah satu PR besar untuk Indonesia, dan kita tidak bisa melakukan sendiri, harus bekerja sama hand to hand dengan seluruh universitas di Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk melakukan oral cancer screening. Kenapa ini merupakan satu PR? Karena oral cancer ini masih dianggap sebelah mata, padahal berbahaya, sama bahayanya dengan kanker payudara, kanker paru, kanker serviks gitu ya. Ini adalah kanker. Jadi artinya life threatening disease, tetapi masih dianggap tidak penting gitu ya, atau kurang penting dibandingkan yang lain. Nah, ini adalah satu background yang saya pikir saya harus meneliti dan fokus di kanker mulut ya, ketika saya mengambil program PhD di Melbourne University. Ya, ini penelitian yang pertama saya adalah mengenai oral premalignant disorder screening among Indonesian and the prevalence and risk factors. Jadi niat utamanya saya coba ingin menginisiasi melakukan penelitian mengenai prevalence dari kanker mulut dan oral premalignant disorders, walaupun tidak men-screening se-nasional wide gitu, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inisiasi untuk digunakan pemerintah Indonesia atau institusi di Indonesia untuk melakukan penelitian yang lebih besar. Penelitian ini merupakan cross-sectional study based on questionnaire and oral examination dan dilakukan di 5 provinsi. Ya, questionnaire-nya berisi mengenai socio-demographic factors, oral hygiene practices, diet, risk factors, lalu together with frequency and duration of consumption dari risk behavior, socioeconomic status and ethnicity. Dan setelah itu kita melakukan yang namanya conventional oral examination atau oral cancer early detection dengan protokol yang dispesifikasi oleh WHO atau British Columbia Methodology. Nah, nanti rekan-rekan yang ikut training akan belajar bersama-sama mengenai conventional oral examination ini. Baik, ini adalah 5 provinsi yang kita pilih untuk dilakukan oral cancer screening, adalah Banda Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua Barat. Jadi total yang kita lakukan itu kurang lebih kita men-screening di 16 puskesmas, kemudian 1 dental hospital, dan 3-4 village atau kota kecil yang terpilih juga pada saat screening tersebut.
Ini adalah foto-foto ketika kami melakukan oral premalignant disorder screening and oral cancer screening bersama dokter-dokter gigi yang sebelumnya saya memberikan pelatihan dulu gitu ya. Saya memberikan pelatihan dulu yang cukup adekuat kepada dokter gigi di 5 provinsi tersebut, dan bersama-sama kita melakukan screening ke puskesmas ataupun ke beberapa daerah yang terpilih. Baik, ini adalah jumlah dari populasi yang kita screening. Totalnya adalah 973, sebetulnya lebih dari 1.000, tetapi ada beberapa responden yang tidak mengisi secara komplit kuesionernya, sehingga kita harus delete. Dan kita bisa lihat di sini bahwa jumlahnya juga bervariasi. Yang paling tinggi dari Bandung atau Jawa Barat, kemudian yang kedua dari Banda Aceh, lalu Papua, West Papua, Papua Barat, Jakarta, dan Kalimantan Barat. Nah, key point result dari penelitian pertama, ternyata kita menemukan bahwa oral cancer prevalence itu cukup tinggi, ya, dengan rata-rata usia 42 tahun. Dan interestingly, gitu ya, hanya 29% dari populasi tadi, dari 973 yang mendapatkan pengetahuan mengenai kanker mulut, ya, baik itu dari pemerintah atau dari TV, dan hanya sekecil 17,78% diedukasi oleh dokter gigi, gitu ya. Ya, ini cukup mengkhawatirkan. Artinya dokter gigi kita pun perlu dibangkitkan awareness-nya supaya mau memberikan edukasi kepada pasien-pasiennya di setiap di setiap pemeriksaan, gitu ya. Walaupun pasiennya datang untuk dicabut gigi atau hanya untuk dibersihkan karang gigi, gitu ya. Sama seperti halnya dokter umum ketika mereka mengkampanyekan mengenai kanker payudara atau kanker paru. Jadi mereka pun mungkin menyimpan poster, gitu ya, di tempat prakteknya, gitu ya, dan juga bercerita atau mengedukasi kepada pasiennya apa sih bahayanya kanker payudara atau kanker serviks, gitu ya. Nah, kita sebagai dokter gigi ini perlu ada awareness untuk memberikan pendidikan itu kepada pasien-pasien yang datang ke tempat praktek kita, ya. Baik, ini adalah key point result yang lain. Yang paling banyak kita temukan adalah leukoplakia, dan risk behavior yang paling banyak tentunya adalah merokok sebanyak 14,5%, lalu diikuti dengan menyirih sebanyak 12,6%, dan alcohol drinking sebanyak 3,9%. Tetapi dari analisa statistik kami menemukan bahwa konsumsi alkohol ini yang paling kausatif atau yang paling menyebabkan oral premalignant disorder dan oral cancer. Ya. Kemudian ingredients atau komponen yang berbeda-beda dari menyirih ini sangat erat kaitannya dengan timbulnya oral premalignant disorder yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi misalnya menyirihnya ada yang disertai tembakau, ada yang tidak, gitu ya. Atau memilihnya daun sirih atau fruitnya atau stem inflorescence. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, ya. Kemudian ini ada satu confounding factor, ada yang merupakan confounding factor dari yang terkait dengan timbulnya oral cancer dan premalignant disorders adalah knowledge of risk factors. Ternyata pasien yang memiliki pemahaman tentang penyebab kanker mulut lebih terhindar dari timbulnya lesi kanker mulut maupun oral premalignant disorders. Ataupun oral health behavior. Jadi orang yang lebih menjaga kesehatan giginya atau kesehatan mulutnya lebih sepertinya lebih terhindar atau resikonya lebih kecil untuk mendapatkan kanker mulut atau oral premalignant disorders, ya, dan lain-lain. Ada juga terkait dengan socioeconomic status. Nah, hasil ini kami merasa bahwa kami harus memberikan satu urgent suggestion, gitu ya, mengenai primary prevention of oral cancer program in Indonesia, karena the best way to manage oral cancer itu adalah to prevent, ya. Tidak hanya oral cancer, sebetulnya semua cancer itu yang paling utama
manajemen yang paling utama adalah memprevent atau prevention. Baik, ini adalah distribusi dari oral premalignant disorder and oral cancer yang kami temukan. Oral premalignant disorders yang paling sering ditemukan adalah leukoplakia, seperti terlihat ditunjukkan oleh bar yang berwarna kuning. Jadi leukoplakia ditemukan di semua daerah. BA ini Banda Aceh, WJ itu West Java, Jakarta, West Kalimantan, and West Papua ya. Kemudian yang most common OPMD adalah oral submucous fibrosis ya. Oral submucous fibrosis ini ditunjukkan dengan bar warna biru gitu ya. Dan oral submucous fibrosis ini terutama ditemukan pada populasi atau responden yang tinggal di Papua Barat, kemudian di Kalimantan Barat. Pada saat itu kami tidak men-screening masyarakat di North Sumatera atau Sumatera Utara. Mungkin untuk penelitian selanjutnya dengan Dr. Aida ya, kita lakukan screening di North Sumatera. Baik, Dok. Sehingga kita bisa lihat apa prevalensinya ya. Kemudian kami juga menemukan pasien atau responden yang sudah terkena oral cancer sebanyak dua orang ya di Banda Aceh. Baik, untuk penelitian pertama ini, untuk penelitian mengenai menyirih, bukan penelitian pertama, mengenai menyirih ini kami sudah publikasi di Nature Research. Ini adalah judulnya, Distinct Phenolic Alkaloid and Antioxidant Profile in Betaquids from 4 Regions of Indonesia. Jadi jika rekan-rekan ingin membaca lebih lanjut ya mengenai hasil penelitian kami, ini kolaborasi antara kami semua ya dengan Melbourne Dental School, La Trobe, dan juga agriculture dari Melbourne Uni untuk melakukan penelitian karakterisasi fenolik dan arekolin yang ada di betaquid yang kita import dari Indonesia. Baik. Kemudian yang kedua, kita melakukan penelitian ini ya, mengidentifikasi paket menyirih dari Indonesia. Karena pertanyaan kedua saya, betul nggak bahwa paket menyirih di Indonesia ini mengandung karsinogenik gitu? Jangan-jangan hanya katanya gitu ya? Karena ketika saya coba mencari artikel mengenai apa sih komponen yang ada di paket menyirih Indonesia gitu ya, itu datanya sangat-sangat minim ya sudah berarti kita harus melakukan sendiri ya. Pada saat itu kami mengimport paket betaquid atau menyirih dari Banda Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan juga Papua Barat. Ini adalah bagian-bagian sirih yang kami import. Jadi seperti mungkin rekan-rekan semua tahu ya bahwa paket menyirih ini ada yang bagiannya arekanat atau pinang gitu ya. Kemudian ini adalah daun sirih dan ini adalah fruit atau stem inflorescence. Sebetulnya fruit ini berasal dari pohon yang sama dengan daun sirih ya. Tetapi kebanyakan orang Indonesia mengkonsumsinya dengan daun sirih, jadi di wrap ya, dibungkus gitu. Sedangkan untuk fruit atau stem inflorescence biasanya dipakai dikonsumsi di Papua Barat atau Papua New Guinea. Nah, ini menarik juga kami akan bahas. Kemudian ini adalah husk. Husk itu adalah kulit terluar dari arekanat atau pinang. Kenapa kami teliti? Karena kami ingin tahu apa sih yang ada di dalam husk sendiri ya, tanpa biji pinangnya gitu. Jadi di Papua Barat mereka kebanyakan mereka lebih prefer untuk mengunyah satu biji dengan kulitnya. Tapi kalau di Sumatera Utara lebih suka bijinya ya dibuka, kemudian bijinya yang diambil, kemudian dimasukkan ke dalam daun sirih dan ditambah kapur sirih dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa paket sirih ini komponennya beragam di setiap daerah gitu ya, bermacam-macam. Ada yang ditambah tembakau, ada yang ditambah clove, ada yang ditambah gambir atau other spices gitu ya. Tetapi pada umumnya
campurannya itu adalah daun sirih, kemudian biji pinang, dan ditambah serbuk putih gitu ya. Ini serbuk putih ini bukan bukan marijuana ya, bukan serbuk yang bikin fly, tapi mungkin juga menjadi edik gitu ya dengan ditambahkannya serbuk putih ini gitu ya, atau kita namakan kapur ya. Jadi kalau yang dari North Sumatera ini adalah paketnya, kemudian ini dari Banda Aceh, Kalimantan Barat, dan ini ke Papua Barat ya. Jadi seperti terlihat di gambar di bawah bahwa paket dari Papua Barat ini beda sendiri. Mereka tidak menyukai memurep dengan atau membungkus dengan daun sirih, tetapi mereka mengambil stem inflorescens atau fruitnya gitu ya. Dan juga kalau rekan-rekan lihat di sini ada perbedaan warna ya. Jadi warna kuning dan warna hijau di buah pinangnya. Dan warna kuning ini menunjukkan buah pinangnya sudah matang. Sedangkan warna hijau menunjukkan buah pinangnya sudah masih immature atau masih muda gitu ya. Nah, ternyata usia dari buah pinang yang dikonsumsi juga berpengaruh terhadap timbulnya oral premalignant disorders. Ya. Nah, ini adalah battle quid atau paket menyirih yang kami bawa dari Sumatera Utara gitu ya. Tetapi ini gambir dan ini tembakau ya. Tetapi kami tidak meneliti ketika ini dicampurkan dengan paket yang umum gitu ya, karena saya pikir nanti kita perlu melakukan penelitian yang terpisah ya. Karena kita juga sudah tahu kalau tembakau itu sendiri juga bisa berasosiasi menimbulkan oral premalignant disorder dan oral cancer. Ya, sedangkan ini adalah paket menyirih dari Papua Barat ya, bisa dilihat bahwa mereka tidak suka menyertakan daun sirih, tetapi mereka memakai ini fruit namanya stem inflorescens fruit dari daun sirih gitu ya. Jadi maksudnya daun sirihnya mereka memiliki pohon yang sama, berasal dari pohon yang sama dengan daun sirih, tetapi tempatnya berbeda. Yang satu fruitnya atau stem inflorescensnya, yang satu daunnya ya. Oke. Ini adalah battle quids yang kami potong-potong gitu ya, kecil-kecil ketika kami akan lakukan ekstrak dan lakukan penelitian di lab. Baik, kemudian ini di penelitian kami juga coba melihat tidak hanya mengidentifikasi apa saja karsinogenik yang ada di dalamnya, tetapi karena ini adalah bahan natural, kami pun ingin melihat antioksidan activity di dalam battle quid tersebut, gitu ya. Dan kita lihat di sini bahwa semua arekanat atau buah pinang memiliki antioksidan activity yang cukup tinggi gitu ya, karena memang ini adalah buah yang bahan natural. Kemudian leaf atau daun sirih juga memiliki antioksidan yang cukup tinggi, tetapi yang paling tinggi ini adalah arekanat. Kemudian kami juga teliti bagaimana ketika disatukan atau dimixture antara daun buah pinang, daun sirih, dan juga bubuk putih tersebut ya. Jadi bisa dilihat di sini antioksidan yang paling tinggi itu kita temukan di buah pinang Papua Barat ya. Kemudian yang kedua di buah pinang yang ada dari Banda Aceh, dan yang ketiga dari Sumatera Utara gitu ya. Kemudian ketika dicampur dengan daun sirih dan serbuk putih, ternyata kebanyakan angka antioksidan activity-nya itu drop gitu ya, 25-75%. Bisa dilihat kalau North Sumatera dari 111 sekian menjadi 10, sekian gitu ya, begitupun di pemeriksaan antioksidan yang lain. Tetapi kalau kita lihat West Papua mixture itu dari 216 hanya turun ke 115. Jadi artinya ada satu kondisi chemical reaction yang berbeda dibandingkan dengan paket sirih dari bagian lain ya, dari Banda Aceh, dari North Sumatera ataupun West Kalimantan. Yang menjadi pertanyaan, apakah karena pemakaian
si fruitnya atau stem inflorescence tadi, sehingga antioksidan activity-nya bertahan, tidak turun gitu ya. Nah, apakah ini juga merupakan satu proteksi ataukah ada suatu kondisi lain yang memang kita perlu pelajari lebih lanjut gitu ya. Oke, kemudian arekolin. Ketika kami identifikasi, arekolin ini adalah salah satu alkaloid yang memang sudah ditemukan sangat erat kaitannya dengan timbulnya oral submucous fibrosis. Atau oral submucous fibrosis ini adalah salah satu oral premalignant disorders gitu ya. Dan biasanya ditemukan di arekanat atau di buah pinang. Itu sudah banyak penelitian yang melaporkan ya. Nah, kita lihat dari North Sumatera ternyata arekolinnya sekitar 4,11 sekian konsentrasinya. Dan arekolin yang tertinggi tentunya ditemukan di West Papua atau Papua Barat dengan konsentrasi 6,9. Ketika di mixture ya, West Papua tetap bertahan arekolinnya, sedangkan North Sumatera bertahan turun, maksudnya turun kurang lebih sekitar 75%-nya menjadi 1,5, dari 4,1 menjadi 1,5. Ini juga merupakan penemuan yang cukup menarik buat kami ya. Oke, dan ini adalah satu heat map yang menunjukkan arekolin dan polifenol yang kami identifikasi menggunakan HPLC di laboratorium kami ya. Jadi bagian kanan ini adalah konstituen yang memang teridentifikasi dengan successful gitu ya menggunakan HPLC, dan yang di bawah adalah sampel dari berbagai daerah tadi ya, dari 4 daerah. Dan kita lihat di sini West Papua, arekanat dari West Papua dan mixture dari West Papua memiliki katechin dan epikatechin yang paling tinggi. Jadi kalau kita baca di literatur, memang katechin dan epikatechin ini erat kaitannya dengan terbentuknya lesi oral submucous fibrosis gitu ya. Kemudian arekolinnya juga yang paling tinggi ditemukan di West Papua. Di North Sumatera arekolinnya ditemukan juga dari arekanat, tetapi jumlahnya tadi ya konsentrasinya 4, sekian, sedangkan West Papua konsentrasinya 6,9 ya. Oke, jadi dari penelitian yang kedua kami ini, kami temukan bahwa campuran dari betel quid ini akan menunjukkan chemical feature yang berbeda, tergantung dari komposisinya dan tergantung dari daerah yang berbeda-beda juga gitu ya. Jadi karena ini merupakan natural product, tetapi mungkin ada satu kondisi chemical yang berbeda juga. Kemudian arekolin yang dideteksi dari arekanat dan mixture sample ini significantly correlated with catechin and epicatechin, and significantly negatively correlated with p-hydroxybenzoic acid. Artinya tadi saya sedikit menjelaskan bahwa di dalam arekanat ya yang ditemukan selain arekolin juga ternyata ditemukan katechin dan epikatechin, dan ini significantly correlated gitu ya. Dan mungkin ini pun juga yang menyebabkan banyak kasus-kasus oral submucous fibrosis ditemukan di West Papua ya. Kita belum screening di North Sumatera, apakah juga sama ya hasilnya gitu ya. Lalu kami juga menemukan bahwa the ripeness degree of arekanat ya distinct the amount of both polyphenol and arekolin. Jadi kematangan dari buah pinang ini juga akan menentukan jumlah polyphenol dan arekolin. Jadi arekanat yang belum matang memiliki konsentrasi polyphenol dan arekolin yang lebih tinggi dibandingkan buah pinang yang sudah matang. Jadi kami mungkin bisa memberikan suggestion bahwa mengkonsumsi arekanat yang matang itu akan lebih aman dibandingkan mengkonsumsi yang masih muda. Nah, kenapa kami mensuggest gitu ya, memberikan masukan, karena ini menyirih ini merupakan satu culture yang adiktif gitu ya, terutama di Papua Barat dan Papua. Mereka tidak bisa memulai hari tanpa menyirih. Mungkin juga di North Sumatera Utara juga mungkin seperti itu ya. Bahkan mereka memperkenalkan menyirih ini pada anak-anak mereka yang usianya masih 3 tahun atau 5 tahun gitu ya. Jadi untuk menyetop atau memban
menyirih seketika, melarang gitu ya, barang siapa yang menyirih nanti akan dikriminalisasi, itu sangat-sangat tidak mungkin untuk tahap sekarang gitu ya, karena ini merupakan satu culture yang sudah diturunkan ratusan tahun. Pemerintah Papua New Guinea sudah pernah mencoba memban di tahun 2015 karena memang angka kanker mulutnya tinggi. Yang terjadi adalah aturan tersebut tidak bisa dijalankan atau tidak diindahkan oleh masyarakat karena memang sudah sangat adiktif gitu ya. Jadi akhirnya at this stage yang kami bisa lakukan adalah memberikan suggestion gitu ya, sambil mengedukasi generasi muda gitu, generasi mudanya supaya mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan behavior gitu ya. Lalu betaquid Hass atau kulit dari buah pinang itu ternyata juga mengandung polyphenol dan arekolin. Jadi kami juga menyarankan untuk tidak mengikutsertakan, memasukkan kulitnya untuk menyirih. Jadi lebih baik dalamnya aja ya, buah pinangnya aja. Nah, this data provide a background for understanding the distinct pathophysiological and pro-carcinogenic effect of different betaquid mixture and many informed health policies in Indonesia. Nah, ini juga kami ingin menginformasikan seluas-luasnya mengenai hasil penelitian kami ini sehingga bisa membuat satu policy yang bisa membantu masyarakat Indonesia supaya lebih sehat, terutama untuk oral health status. Tetapi terkait lagi dengan oral cancer ini adalah life threatening disease gitu ya. Jadi kami ingin ini bisa sampai gitu ya ke terutama dokter gigi ya di Indonesia agar bisa mengedukasi pasiennya mengenai menyirih. Oke, kemudian penelitian selanjutnya adalah metabolomic profile of Indonesian betaquids. Jadi ini kami melakukan profile metabolomik dengan gas chromatografi spektrometri untuk meneliti alkaloid yang lain. Jadi menggunakan HPLC kami hanya bisa mengidentifikasi arekolin, tetapi 3 major alkaloid yang lain tidak teridentifikasi. Akhirnya kami melakukan menggunakan alat yang berbeda. Dan di sini kami bisa mengidentifikasi 92 metabolomics compound, dan juga kami menemukan yang namanya mengidentifikasikan safrol. Safrol ini sudah banyak penelitian ya yang menjelaskan bahwa safrol ini sitotoksik atau toksik terhadap sel. Dan ternyata safrol ini kami temukan di stem inflorescens dari sirih, bukan di daun sirihnya tetapi yang tadi stem inflorescens yang fruitnya atau sticknya dari Papua Barat gitu ya. Nah, jadi beruntungnya tanda kutip ya, quote and unquote, 3 provinsi yang lain tidak menyukai menggunakan stem inflorescens. Ternyata stem inflorescens atau fruit itu cukup berbahaya, dan itu juga mungkin yang menyebabkan Papua New Guinea memiliki angka kanker mulut tertinggi ya di dunia, karena memang komponen dari menyirihnya memasukkan fruit, bukan daun sirih gitu ya. Jadi tetapi ini masih dalam penelitian secara kolaborasi antara kami dengan Papua New Guinea. Kami sudah memulai kolaborasi tersebut dengan medical school-nya untuk melakukan penelitian laboratoris juga penelitian di lapangan. Baik, ini adalah heat map yang kami temukan. Kami identifikasi 92 metabolomik, dan juga ini kami tunjukkan bahwa safrol ditemukan pada Papua Barat fruit gitu ya, atau stem inflorescens. Oke, untuk penelitian ini kami sudah melakukan publikasi dengan judul Metabolomic Profile of Indonesian Betaquids. Jadi kalau rekan-rekan ingin membaca lebih lanjut hasil penelitian kami, silahkan googling karena ini open access ya dan free, sehingga rekan-rekan bisa membacanya. Oke, ini adalah penelitian yang terakhir kami, adalah cell cytotoxicity effect of Indonesian betaquid component on OKF-6 and
MMF1. Jadi kami ingin membuktikan apakah betul beta-quid atau menyirih dari Indonesia ini kalau diekspos ke sel di dalam rongga mulut, ke keratin ya, dan juga fibroblast, akan memulai terjadinya satu perubahan gitu ya. Dan ini hasilnya kami melihat bahwa seluruh arekanat dari Indonesia menunjukkan efek sel cytotoxic pada oral keratinosit sampai inkubasi di hari ketiga gitu ya. Kemudian kami tidak menemukan sel cytotoxicity effect dari beta-quid of Indonesia kepada yang diekspos kepada oral fibroblast selama 3 hari inkubasi. Oke, jadi itu hasil penelitian kami yang saya rangkum secara singkat gitu ya, bahwa memang ada korelasi antara penelitian oral cancer screening, NOPMD screening dengan jumlah lesi dan jenis dari oral premalignant disorder yang kami temukan di lapangan, dan kami coba asosiasikan dengan risk factors yang kami temukan juga di lapangan, terutama untuk menyirih gitu ya. Lalu betul nggak sih ada oral premalignant disorders and oral cancer ditemukan di Indonesia? Jangan-jangan kita hanya menemukan foto-fotonya atau kasus-kasusnya dari India atau dari Taiwan atau dari negara lain gitu. Sedangkan dari Indonesia nggak ada. Nah, ini akan saya tunjukkan beberapa foto yang kami temukan secara langsung ketika kami melakukan survei. Jadi dan survei ini cross sectional, jadi tidak kami follow up. Artinya kami datang lalu kami screening dan ternyata banyak kami temukan oral premalignant disorders dan ada oral cancer yang sudah terdiagnosa. Baik, yang pertama seperti rekan-rekan lihat di sini ada seperti retikuler berwarna putih gitu ya pada pasien yang perokok, dan ini ternyata leukoplakia yang kami temukan di Kalimantan Barat ya. Rekan-rekan bisa lihat juga di giginya ada warna-warna coklat ya, mungkin karena kebiasaan dari menyirih ya. Lalu ini kami temukan juga ya satu white patch di sebelah kanan yang cukup meluas gitu ya, dan ini kami temukan di Banda Aceh ya. Jadi ketika kami lakukan screening di Banda Aceh, kami lihat di sini ada satu white patch yang cukup kentara ya, cukup clear gitu ya, bahwa ini secara klinis bisa menunjukkan satu leukoplakia. Lalu ini leukoplakia noduler ya, jadi ada benjolan yang pasien pun tidak merasa sakit dan tidak merasa terganggu gitu ya, karena biasanya oral premalignant disorders ini asimptomatik ya, tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali gitu ya, kecuali yang eritroplakia itu pun tidak sakit sekali, tapi mungkin ada rasa tidak nyaman. Jadi leukoplakia noduler ini kami temukan di Jawa Barat ketika kami screening di Jawa Barat ya. Baik, selanjutnya ini adalah rekan-rekan bisa lihat di sini, ini ada satu daerah merah ya, seperti inflamasi, tapi pasiennya tidak merasakan sakit. Jadi kalau inflamasi biasanya kan menunjukkan rasa sakit ya. Kalau daerah kemerahan, kemudian inflamasi, kena air dingin sedikit atau air agak hangat sedikit, rasanya perih atau terkena makanan pedas gitu. Jadi pasien ini sama sekali tidak merasakan sakit ya. Nah, ini adalah eritroplakia yang kami temukan pada pasien di Papua Barat ya. Kemudian ini adalah kasus selanjutnya. Ini bisa dilihat di sini ada eritroplakia, ada leukoplakia. Kemudian ini kami temukan dan juga ada oral submucous fibrosis di sini ya, sudah terlihat blanching ya. Ada pita fibrous yang terlihat di sini dan di sana gitu ya. Kalau kita raba ini juga agak kasar gitu ya. Ini kami temukan pada pasien di Papua Barat ya. Lalu ini kami temukan daerah dari Papua Barat juga, seperti terlihat ini di dasar lidah, ventral lidah. Ventral lidah adalah daerah yang cukup
resiko tinggi ya untuk terjadi displasia, perubahan sel or architecture dari epithelial cells untuk bertransformasi ke arah keganasan ya. Jadi kita lihat di sini ini kombinasi ya, kombinasi antara leukoplakia dan erythroplakia, dan kami temukan dari Papua Barat. Ya, kemudian ini kami temukan juga dari Indonesia ya, bukan dari, ini semua adalah dokumentasi pribadi kami ya, pribadi saya yang kami dapatkan semua dari pasien yang kami survei. Ini adalah oral proliferative leukoplakia yang kami temukan di pasien di Papua Barat. Ya, saya ingat ini di Dum Island di Pulau Dum. Jadi dari Sorong kita harus pakai boat untuk pergi ke Dum, ke Pulau Dum. Nah, di sana populasinya atau masyarakatnya masih kental sekali menyirih gitu ya. Kemudian ketika saya temukan oral proliferative leukoplakia, saya diskusi dengan profesor saya karena pada saat itu saya sedang melakukan PhD. Saya bilang saya menemukan OPL, what should I do? Mereka bilang kamu harus eksisi as soon as possible, apalagi ini daerah remote area, karena oral proliferative leukoplakia ini menurut literatur dia highly transform kepada oral cancer. Jadi sangat mudah bertransformasi kepada oral cancer kalau kita tidak ambil secara keseluruhan dan kita tidak edukasi pasien tersebut untuk melakukan withdrawal ya, atau menyetop penyebabnya gitu ya. Pasien ini berusia 65 tahun, seorang wanita, dan dia memiliki kebiasaan merokok, menyirih, dan minum alkohol, tradisional alkohol. Lalu pasien ini setuju untuk kami lakukan eksisi. Saya ingat waktu itu dibantu dengan beberapa dokter dari Papua Barat ya. Setelah menandatangani informed consent, lalu saya lakukan eksisi, dan hasil dari biopsinya pun sudah menunjukkan suatu kondisi displasia. Lalu kami bekerja sama dengan dokter gigi di Papua Barat, ya terutama di daerah Dum Island, untuk memfollow up setiap tahun dan memberikan edukasi kepada pasien ini. Dan alhamdulillah setelah follow up selama 5 tahun tidak ada perubahan atau tidak ada timbul lagi lesi baru atau timbul lesi di daerah lain ataupun di daerah yang kami lakukan eksisi. Jadi ini membuktikan sekali kalau kita bisa menemukan, merecognize pada fase oral premalignant disorders, lalu melakukan terapi yang tepat, kita literally can save other people life gitu ya. Jadi dokter gigi ini bisa menjadi orang yang pertama kali merekognisi oral premalignant disorders, lalu melakukan referral kepada dokter yang tepat untuk dilakukan perawatan yang tepat. Dan Anda semua akan bisa menjadi bagian dari menyelamatkan other people life. Kalau sudah terlambat, sama seperti halnya kanker yang lain, kalau sudah terlambat, terapinya akan lebih mahal, lebih berbahaya, dan seperti halnya kanker yang lain. Kalau sudah pada stadium lanjut, kemudian sudah bermetastasis, maka terapinya pun akan lebih complicated. Angka morbidity dan angka mortalitasnya juga akan lebih meningkat karena kita kebanyakan mendapatkan delay diagnosis, gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ini adalah oral submucous fibrosis yang kami temukan di Papua Barat. Sebetulnya banyak sekali kami temukan oral submucous fibrosis di Papua Barat. Jadi bisa ditemukan, bisa dilihat ini ada band-band berwarna putih ya, fibrous band berwarna putih, baik di mukosa bukal ataupun di dasar mulut. Nah, nanti untuk rekan-rekan yang ikut hands-on, kita akan belajar bagaimana membedakan leukoplakia, erythroplakia, oral submucous fibrosis, dan lain sebagainya. Oke, dan ini sudah mungkin cukup cukup jelas kali ya. Ini apa gitu ya? Sudah bentuknya merusak struktur gingiva, ya sudah timbul massa baru gitu ya, sudah merobek gingiva dan timbul massa baru ya. Dan ini adalah oral cancer yang ditemukan di Banda Aceh. Gitu ya. Baik itu beberapa kasus yang betul-betul kami temukan, jadi bukan dari
source dari negara luar gitu ya, tetapi dari negara Indonesia sendiri gitu ya. Baik, ini konklusi untuk penelitian kami bahwa kami temukan prevalensi OPMD yang cukup tinggi yaitu 14,3%. Biasanya kalau kita lihat prevalensi yang dari Jepang maupun Spanyol itu di bawah 7%. Ini kita ada 14,3%, 2 kali lipatnya ya. Jadi maybe in the future mungkin oral cancer-nya kalau kita data lebih benar itu datanya pun akan tinggi. Kemudian risk factors yang kami temukan adalah menyirih, merokok, dan minum alkohol. Jadi faktor resiko atau behavior factor ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Kalau di Australia karena perokoknya lebih sedikit gitu ya dibandingkan negara Indonesia. Di sini yang faktor utamanya adalah HPV virus, ya, human papilloma virus karena berganti-ganti pasangan seksual. Kemudian yang kedua adalah alcohol drinking, ya. Jadi berbeda dengan Indonesia. Kemudian hal yang lainnya adalah dentist role in oral cancer screening. Dokter gigi ini berdiri di front line dan memiliki peran yang sangat-sangat penting gitu ya untuk merecognize oral cancer in early stage ketika stage oral premalignant disorders ya. Jadi peran dokter gigi ini sangat penting ya, sangat penting sekali untuk melakukan rekognisi dan referral secara cepat. Kemudian Bedaquids komponen atau menyirih, jadi komponen menyirih ini seperti saya jelaskan sebelumnya memiliki komponen yang berbeda. Dengan komponen yang berbeda ini akan menunjukkan satu chemical reaction yang berbeda-beda juga. Ya. Kemudian ini adalah anjurannya bahwa mature betelquid arecanat lebih baik dibandingkan immature. Kemudian betel leaf atau daun sirih lebih baik dibandingkan stem inflorescent dan juga jangan menginclude kulitnya gitu ya. Kemudian bedaquid profile sudah saya jelaskan, begitupun dengan cytotoxicity effect of bedaquids. Baik, saya akan kembali sekarang ke oral cancer, bahwa the problem in managing oral cancer is not related to the rising of incidence only ya. Jadi kalau dilihat di data dari WHO bahwa prevalensi insidensi kanker mulut itu selalu meningkat walaupun sedikit-sedikit. Sedangkan kalau kanker yang lain ada itu yang sudah mulai turun gitu ya. Mungkin juga karena awareness-nya sudah mulai terbangun baik itu di populasi masyarakat maupun di health provider-nya ya. Tetapi untuk oral cancer ini kita masih PR karena mungkin awareness-nya harus dibangun baik itu kepada populasi, kepada masyarakat maupun kepada petugas kesehatan gitu ya. Nah, untuk hasil penelitian kami temukan bahwa oral cancer dan OPMD ini mostly pada wanita. Ini juga agak berbeda ya. Kalau di publikasi yang di hasil penelitian yang banyak dipublikasi di negara lain ya, di India atau di Taiwan biasanya yang paling banyak adalah laki-laki gitu ya. Kemudian ini juga berbahaya kalau kita pass on atau kita lanjutkan ya risk behavior ini kepada anak-anak kita ya, terutama untuk anak-anak yang masih kecil gitu ya. Artinya mereka akan terekspos berbahaya ini sejak kecil dan lebih panjang dan mungkin akan timbul oral premalignant disorders atau oral cancer lebih cepat gitu ya. Lalu oral cancer is a deadly disease that can affecting general health ya severely if not treated early and properly ya. Ini udah jelas ya bahwa oral cancer tidak hanya seperti gigi berlubang gitu ya yang akan affecting general health. Gigi berlubang juga akan affecting general health. Tetapi untuk oral cancer ini akan severely gitu ya kalau tidak ditreat secara awal dan proper ya. Dan the greater challenge in oral cancer adalah karena tidak terdeteksi secara awal untuk mendapatkan successful treatment ya. Dan ini juga saya terus-menerus anjurkan bahwa the most effective means of reducing mortality of oral cancer by preventing late stage of oral cancer ya. Jadi artinya mengurangi angka mortality dan morbidity adalah tentunya dengan
preventing late stage oral cancer dengan oral cancer early screening, ya. Lalu juga dengan memberikan atau mengedukasi dokter-dokter gigi kita maupun masyarakat mengenai oral cancer awareness. Bagaimana untuk melakukan prevention itu adalah lebih baik daripada treatment. Baik. Ini tambahan kembali bahwa patient knowledge in oral cancer juga penting. Ini ada kaitannya dengan rekan-rekan semua dan saya juga, bahwa memberikan pendidikan atau knowledge kepada pasien kita mengenai oral cancer dan penyebabnya itu adalah penting. Dari hasil penelitian saya, kami temukan bahwa pasien yang mempunyai knowledge ya tentang kanker mulut itu lebih memiliki resiko yang lebih rendah mendapatkan oral premalignant disorder dan OPMD. Tetapi dan oral cancer maksudnya. Tetapi sayangnya hanya sedikit ya dokter gigi yang memberikan knowledge kepada pasiennya mengenai oral cancer ya. GDP neglecting to explain oral cancer behavior to patient in all selected region could have a big impact on oral cancer in Indonesia. Karena neglecting untuk memberikan edukasi kepada pasien atau bahkan melakukan screening kepada pasien hampir di semua region, ini akan memberikan impact yang cukup besar kepada angka-angka kasus kanker mulut di Indonesia. Ya. Kemudian people will be unaware of the cause of oral cancer and keep living in the carcinogenic environment, creating many further cases, cancer cases in the future. Karena tidak adanya awareness, maka masyarakat Indonesia akan terekspos terus-menerus dengan faktor-faktor resiko tadi ya, karena tidak ada edukasi yang memang secara masif, sehingga tidak menyadari bahwa environment-nya cukup berbahaya atau cukup karsinogenik. Ya, jadi kesimpulannya penting untuk mengetahui jumlah kasus kanker dan prekanker di Indonesia. Ini penting supaya kita bisa meletakkan strategi apa yang perlu kita lakukan untuk kanker mulut di Indonesia. Kemudian it is important to approach Indonesian government and the strategy to prevent oral cancer in Indonesia should be also established by creating a national oral cancer program, and the current oral cancer hands-on training could possibly be used as a training model to improve Indonesian dentist awareness of oral cancer as part of CPD. Jadi perlu juga kita selain membuat suatu oral cancer awareness program, kita juga terus-menerus memberikan knowledge and skill up kepada dokter gigi kita sebagai bagian dari continuing professional development. Kemudian it is important to educate people in communities and school level for oral cancer awareness. Jadi perlu kita mengedukasi mengenai kanker mulut dan penyebabnya di komunitas apapun gitu ya. Dan lebih baik kalau kita bisa mengedukasi di usia yang lebih muda seperti di anak SD, anak SMP, SMA gitu ya. Ini akan memberikan dampak yang mungkin lebih positif ya. And then the last but not the least, adalah to improve national curriculum on oral cancer learning. So then our dentists could have sufficient knowledge and confidence of oral cancer before their graduation. Jadi kita perlu mungkin memperbaiki kurikulum mengenai oral cancer di kedokteran gigi, gitu ya, supaya mempersiapkan dokter-dokter gigi kita agar mereka memiliki ilmu dan skill dan confidence yang cukup untuk melakukan oral cancer screening. Jadi permasalahan ini tidak hanya di Indonesia, sebetulnya global ya di dunia, termasuk di Australia. Kami pun sedang memperbaiki kurikulum mengenai oral cancer early detection. Jadi bukan hal yang maksudnya bukan hal yang hanya terjadi di Indonesia ya untuk dokter gigi ini, karena memang masih minimnya awareness mengenai oral cancer detection as part of routine dental examination done by dentist gitu ya. Jadi ini masih PR kita bersama. Baik, saya pikir itu adalah slide saya yang terakhir ya. Ini saya dengan para
koleg saya, Profesor Michael McCullough, Nicola Cirillo, and Paige, kita melakukan penelitian secara terus-menerus dan kolaboratif terus-menerus. Ini adalah kontak saya, silahkan jika rekan-rekan ingin mencoba kontak. Kami punya tim juga, kami punya website mengenai oral cancer prevention dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kami niatnya ingin mencoba memberikan awareness mengenai oral cancer prevention, ya, yang tentunya dibutuhkan tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara berkembang, terutama di South Asian countries, kemudian di Pacific Islands seperti di Papua New Guinea, Fiji Island, Solomon Island, itu pun mereka masih melakukan better quit chewing behavior, ya. Silakan kalau rekan-rekan juga ingin membuka website kami, ini ada di oralcancerprevention.info. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator untuk diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih kepada Dr. Elizabeth atas pemaparan pemateri yang luar biasa tentang bagaimana resiko-resiko yang didapatkan dari data di Indonesia mengenai behavior ya dok ya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita dapati di Indonesia itu sebagai faktor risiko untuk terjadinya oral potential malignant disorder ya dok. Bagaimana menjadi lesi-lesi di rongga mulut yang berpotensi menjadi keganasan. Kita buka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand atau bertanya secara langsung dan juga melalui kolom chat. Izin Dr. Aida. Ya, silakan dokter. Ya, saya terima kasih Dr. Elizabeth. Saya Nevianti dari Departemen Konservasi. Saya memang sangat tertarik ketika kita cerita tentang penelitian dan rasanya hubungan antara kanker dengan sirih ini udah dari zaman dulu ya dok. Udah lama dibahas ya dok ya. Ya, yang ingin kita sharing dok, ingin mempertajam saja. Kita tahu dok bahwa sirih itu kan ada bermacam-macam spesies ya dok. Ya, termasuk kalau di Medan itu ada sirih merah. Dan kita sudah tahu bahwa sirih itu sebenarnya mempunyai aktivitas farmakologik yang baik sebagai antiinflamasi, sebagai antibakteri. Nah, kira-kira penyirih ini kenapa bisa terjadi kanker ya dok? Padahal dia kan mengkonsumsi bahan yang memang alami dan punya efek farmakologik, gitu dok. Dulu saya pernah dengar katanya sebetulnya bukan daun sirihnya, tapi karena pinang dan kapurnya. Apakah itu benar dok dengan penelitian sekarang ini, gitu dok? Mungkin itu dulu dok, pertanyaan pertama. Silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Nevi. Langsung dijawab, izin dokter. Baik, terima kasih Dokter Nevi, pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Betul sekali ya. Jadi kalau daun sirihnya dia memiliki chemoprotective atau proteksi terhadap sel gitu ya. Ini pun hasil penelitian kami gitu ya, bahwa di dalam daun sirihnya kami tidak menemukan karsinogenik atau penyebab kansernya gitu ya. Tadi yang seperti saya jelaskan. Tetapi menyirih ini kan biasanya paket ya dok ya. Tidak hanya daun sirihnya, tetapi ada pinangnya, ada tadi bubuk putihnya, select lime ya, bubuk putih gitu ya, kapur gitu. Terus juga ada tembakau, kadang ada gambir dan lain sebagainya. Jadi setiap daerah ini komponen atau paketnya tuh beda-beda dok gitu. Nah kalau di Sumatera Utara itu kan daun sirih biasanya ya, kemudian dimasukkan buah pinang, kemudian bubuk putihnya, dan kadang-kadang dimasukkan tadi ya tembakau dan lain sebagainya. Jadi dari hasil penelitian yang tadi saya diskusikan, bahwa yang menunjukkan karsinogenik gitu ya, itu memang di buah pinangnya dok. Lalu kalau
sirihnya itu bukan di daunnya, tetapi di stem inflorescennya. Jadi ada pohon Piper beetle ya atau pohon sirih ya. Jadi kan ada daunnya, lalu ada yang fruitnya ya atau buahnya gitu, flowernya ya. Nah kalau yang daunnya itu tidak menimbulkan satu karsinogenik atau tidak mengandung karsinogenik. Tapi kalau yang fruitnya ternyata mengandung safrol tadi. Nah, safrol ini ternyata sitotoksik gitu atau toksik terhadap sel. Nah, jadi betul sekali dok. Jadi kalau si daun sirihnya ini dia ternyata memang memiliki efek kemoprotektif ya terhadap sel-sel. Jadi kami pun mengekstrak daun sirih sendiri gitu, kemudian kami ekspos kepada sel-sel keratinosit gitu ya dan fibroblast, dan memang tidak ada proses inisiasi terjadinya oral submucous fibrosis gitu. Tetapi kalau yang digabung ya dengan pinang, dengan flake lime atau powder putih tadi, itu dia sudah berubah lagi nih, sudah bisa merubah sel selular bahkan hanya dalam waktu 3 hari inkubasi gitu. Nah jadi memang kalau daun sirihnya memang dia memiliki efek natural yang baik. Nah sebetulnya juga si buah pinang ini juga memiliki bahan natural gitu ya. Tetapi apakah mungkin karena kan yang namanya dicampur gitu ya. Karena dicampur dengan slake lime powder yang putih itu dan powder yang putih zaman sekarang itu dibuatnya mungkin berbeda dengan powder yang kapur yang dulu gitu ya, karena memang dibuat secara mass product gitu, sehingga bahan kimianya pun banyak, bahan pengawetnya banyak, dan sampai ke masyarakat sudah dalam bentuk mass product yang entah bagaimana pemrosesannya gitu ya. Apakah apa saja yang ada di dalam kapur tersebut juga tidak tahu gitu ya. Tetapi ketika kami gabungkan, lalu kami ekspos kepada sel-sel oral cells, dan ternyata itu menimbulkan satu perubahan di dalam cells gitu. Kira-kira begitu, Dokter Nevi? Ya, terima kasih dok. Boleh tanya lagi ya dok? Menarik nih soalnya. Berbicara tentang kapur tadi dok. Betul dokter bilang, karena saya melihat, saya kan produk dari zaman pertengahan dan zaman sekarang ya dok. Jadi betul ada perubahan masa dok. Dulu kapur itu memang betul kapur gitu dok, kapur sirih. Tapi sekarang udah lebih lunak. Apakah dokter sudah meneliti bahwa kapur ini karsinogenik dok? Ya. Kapur yang sekarang beredar, kapurnya saja. Ya. Jadi begini dok, jadi kapur itu ada yang bentuknya pasta, ada yang memang bentuknya tuh kering ya dok. Nah, jadi kalau dulu mungkin bahan dasar dari kapur itu diambil dari kerang ya, kerang shell gitu, sehingga kerang ya dok. Kerang sehingga memang alami gitu ya, ketika ditumbuk lalu dikeringkan lalu dimasukkan sebagai bagian dari sirih menyirih gitu. Nah kalau sekarang bahkan ada beberapa produk katanya kapurnya dari batu. Nah itu kan saya belum meneliti lebih jauh dari provinsi mana yang memang dari batu atau dari sel, jadi belum ke arah sana. Mungkin kita akan lanjutkan penelitiannya ke arah sana. Tetapi si kapur itu sendiri yang kami sudah teliti, dia meningkatkan temperatur ketika dicampurkan dengan sirihnya, lalu meningkatkan pH dok. Jadi pH yang keasaman menjadi lebih basa gitu, lebih basa bahkan di atas 10 pH-nya. Nah ini juga ini menginisiasi berbagai lesi oral dok, karena memang pH alkalin yang cukup alkalin ya, sangat alkalin gitu. Nah ini insya Allah mudah-mudahan kami bisa berkesempatan meneliti lebih jauh lagi dok mengenai kapur, berbagai macam sumber kapur yang ada di sirih di Indonesia. Mudah-mudahan dengan Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran Gigi Sumatera Utara, kita bisa kolaborasi research lebih lanjut, dok. Insya Allah, dok. Dokter Aida, boleh satu lagi pertanyaan, dok? Ya, boleh, dok. Silakan, dok. Dok, Elizabeth, apakah mungkin, kalau saya nggak tahu kalau di tempat lain, tapi di sini saya melihat mereka menyirih itu digosok-gosokkan, dok, ke gigi dan ke... Termute, izin, Dokter Nevi. Maaf, kok bisa termute ya?
Maaf, tertemut sendiri. Gini dok, apakah ada efek ketika dia menyeri itu menggosok-gosokkan dok? Karena kita melihat tidak hanya di jaringan lunak, tapi di jaringan gigi sendiri terjadi seperti abrasi, erosi gitu ya dok ya, erosi disertai dengan abrasi. Apakah itu juga efek bisa menimbulkan efek terjadi karsinoma pada rongga mulut ini dok? Dari trauma fisiknya itu? Ya. Pertanyaan yang bagus. Kembali pertanyaan yang bagus dari Dr. Nevi. Betul, Dok. Dr. Nevi sangat thoughtful ya, analisanya kuat. Jadi, Dok, tentu saja dengan trauma yang kronik ya, artinya kan akan membuka lebih mudah komponen-komponen karsinogenik ini terserap ke dalam epithelial cells gitu, karena memang trauma tadi ya yang kronik, yang terus-menerus digosok-gosok gitu di gigi, dan tentunya kalau digosok-gosok ke gigi, ke gusi juga mungkin gusinya ikut tergosok-gosok juga ya gitu, ikut terkikis gitu. Dan juga yang paling menentukan mengenai timbulnya oral premalignant disorder dan oral cancer ini adalah seberapa lama exposure-nya, dok. Jadi seberapa lama sirihnya itu, kadang kan kalau sudah digosok-gosok disimpan, dok, di mukobucofold berjam-jam, mungkin sampai tidur, baru diganti lagi besok. Artinya si oral mukosa ini terekspos terus-terusan 24 jam, sampai akhirnya diganti lagi dengan yang baru, terus-menerus begitu. Nah, itu akan lebih memudahkan timbulnya satu lesi di dalam mukosa oral atau bertransformasi kepada oral cancer. Kalau di Sumatera Utara namanya menyuntil ya, dok, dengan menyuntil dengan tembakau kalau nggak salah ya. Dan tembakau itu sendiri juga memiliki karsinogenik gitu. Ya dok, jadi terpikir kayaknya kalau penelitian bisa kolaborasi nih dok dengan Perio dan Konser ya dok. Jadi Perionya kan jadi kelainan pada gingiva, Konsernya kelainan pada gigi. Terima kasih dok membuka wawasan. Terima kasih banyak Dokter Aida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nevi. Ada satu pertanyaan lagi Dokter Vivi dari kolom chat. Izin bertanya dok, seperti apa terapi leukoplakia? Ya. Baik, terima kasih. Terapi leukoplakia, jadi leukoplakia juga ada stage-nya ya. Ada yang kalau dilihat secara klinik itu masih halus, ada yang sudah tebal gitu ya. Tetapi terapi leukoplakia ini ada dua, yaitu dengan surgery ataupun dengan medikasi gitu ya. Nah, kalau dengan surgery biasanya kita melakukan eksisi, tergantung juga dengan ukuran leukoplakia. Ada juga dengan terapi-terapi tertentu yang memang intinya untuk mengangkat si leukoplakianya, gitu ya. Selain melakukan withdrawal atau menarik atau menyetop risk behavior. Jadi kalau hanya menterapi ya atau operasi eksisi kemudian tidak menyetop, itu kan sama saja bohong ya gitu. Jadi artinya harus dikombinasi dengan menyetop penyebab ataupun dengan medikasi. Ada beberapa medikasi yang nanti kita bahas ya di hands on juga. Tetapi medikasi ini cukup mahal dengan satu obat-obatan interferon gamma gitu ya. Tetap saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah ada atau belum, dan ini pun terapinya ya cukup mahal dan cukup kompleks gitu ya. Jadi sekali lagi yang paling utama adalah prevention itu lebih baik ya, dan edukasi kepada masyarakat juga lebih baik. Lalu kalau ditemukan pada saat leukoplakia, maksudnya stage leukoplakia, dokter gigi umum harus segera melakukan referral supaya tadi ya si leukoplakianya bisa diterapi. Jadi ada beberapa leukoplakia yang kalau misalnya penyebabnya sudah di stop, dia reversible, artinya balik ke kondisi normal. Ya, tetapi ada yang memang sulit gitu. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing begitu. Baik, terima kasih dok. Izin ada yang raise hand di sini? Ya, silakan dokter ini raise hand di sini dok. Iya, izin Dokter Elizabeth. Saya Rini dari Departemen Periodontia. Saya mau bertanya, dari penelitian Dokter Elizabeth yang sudah
dilakukan itu memang kalau menyirih itu memang harus pakai paketan ya dok? Nggak ada yang menyirih cuma maunya sirih aja. Tadi menyambung pertanyaan dokter Nevi, kan sebenarnya sirih ini baik ya, bersifat antibakteri dan memang kita pun tahu bahwa sangat baik untuk anti plak dan sebagainya. Tapi apakah memang ketika dia dikunyahkan itu memang harus di satu paket beserta pinang dan kapur, tidak ada yang mengunyah sirih aja gitu dok? Ya. Saya langsung jawab mungkin ya dokter Aida. Silakan dok. Ya, terima kasih dokter ini. Jadi ini mungkin terminologi yang perlu kita ini kan ya di Indonesia ya. Jadi kan kalau di Indonesia menyirih itu paket sirih ya dok. Jadi ada daun sirih yang diurep, isinya ada buah pinang, tadi ya bubuk putih dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita refer ke WHO atau ke Oral Medicine and Pathology, kita namanya betel quid dok. Jadi lebih ke arah arecanut and betel. Jadi betel itu kan sirih ya, betel leaf ya, daun sirih dan quidnya gitu, dengan paketnya gitu ya. Jadi kalau menyirihnya aja, kalau daun sirihnya aja nggak apa-apa dok. Tapi ini terminologi yang memang betul dok, agak membingungkan gitu ya, sehingga ada satu pertemuan ya di oral medicine and oral pathology gitu ya, untuk menetapkan bahwa betel quid. Jadi kita bilangnya betel quid atau betel quid chewing gitu. Jadi kalau udah betel quid chewing artinya itu paket dok, gitu, sudah paket dengan isinya. Nah, karena tadi ada yang pakai daun sirih, ada yang enggak gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena saya tidak, mungkin ada terminologi lain ya. Kalau di Indonesia itu menyirih itu apakah paket ataukah hanya daun sirih gitu. Jadi mungkin rata-rata paket juga nampaknya ya dok ya. Pada umumnya begitu. Ya. Ya. Sebenarnya berarti yang menyebabkan rasa candu itu kan bukan sirihnya ya berarti. Pinangnya dok. Oh pinangnya ya. Makanya orang harus menggabungkannya antara sirih dan pinang supaya enak dirasa mungkin ya. Iya, betul. Betul. Jadi kalau daun sirihnya saja mau dilakukan kumur dengan daun sirih, mengunyah, itu sebenarnya tidak berbahaya, dok. Tapi kalau paket menyirih, mungkin kita harus lihat lagi di terminologi bahasa Indonesia ya, apakah ada bahasa lain untuk menyirih gitu ya. Apakah menyuntil beda lagi mungkin ya. Jadi biasanya yang berbahaya itu kalau sudah paket gitu. Dengan pinang dan tadi ya kapur putih, like lime-nya. Ya terima kasih Dokter Elizabeth. Sama-sama dok, terima kasih. Ini Ibu WD2 ini Dokter Elizabeth. Oh iya, dokter ini Ibu WD2. Iya, pagi. Salam kenal dokter ini. Iya, salam kenal. Baik. Ada lagi yang mengaktifkan fitur raise hand, silahkan Dokter Gigi Fitrah Utari Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya menyapa dosen saya alumni S1 FKG USU dokter, dan kemudian sekarang sedang menempuh pendidikan di PPDGS IPM Unpad dokter. Biasanya melihat foto dokter di ruangan psikolog dokter. Alhamdulillah hari ini mendapatkan ilmu dari dokter. Alhamdulillah bisa ketemu ya dokter Fitra. Iya dok. Izin dok, ya saya ingin bertanya mengenai early detection dokter. Kebetulan kemarin saya membuat literatur review itu judulnya tentang early detection dokter, tetapi tentang salivary biomarker dokter menggunakan sitokin dok. Yang ingin saya tanyakan dok, karena dokter berfokus di bidang oral cancer dok, apakah penelitian ini masih dikembangkan dokter untuk kedepannya untuk salivary biomarker yang khusus untuk sitokin dokter? Dan kemudian pertanyaan kedua dok, bagi kami residen IPM dokter, apakah ada masukan dok untuk penelitian-penelitian yang relate di bidang oral cancer sehingga berkontribusi untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditas oral cancer di Indonesia dok? Terima kasih dokter.
Baik, terima kasih Dr. Fitra. Salam kenal ya, residen oral medicine dari Unpad ini ya. Baik, yang pertama saya jawab langsung Dr. Aida ya. Yang pertama mengenai salivary biomarker gitu ya. Memang betul masih dikembangkan, terutama di Melbourne University, di Melbourne Dental School. Kami lagi mengembangkan microRNA gitu ya. Jadi kita mendeteksi cytokine dari ludah gitu ya. Nah ini masih kita coba kembangkan karena masih memerlukan beberapa step untuk finalize gitu ya. Tapi mungkin ini merupakan satu biomarker yang menjanjikan gitu ya. Kalau sebelumnya kita pakai Velscope ya, Velscope itu alat deteksi. Sebetulnya di FKG Unpad juga ada Velscope. Kami berikan dari Melbourne University itu. Mudah-mudahan dipakai ya di Unpad ya. Itu pun bisa menjadi satu penelitian bersama ya. Peneliti dari Australia itu bernama Prof. Kamil Farah ya. Kami juga lakukan penelitian kolaborasi dengan Aceh ya. Tetapi memang Velscope ini ada kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Sehingga ada perkembangan lebih jauh juga untuk generasi Velscope yang terbaru gitu ya. Bahkan Usakti banyak menggunakan Velscope ya dengan Prof. Rahmi Amta ya yang luar biasa itu. Jadi penelitian untuk kanker mulut ini karena kita telat memulai ya, sebetulnya masih banyak yang perlu kita gali gitu. Apalagi populasi Indonesia tentunya beda ya. Baik itu risk behavior-nya, kemudian nutrisinya, social economic status-nya, banyak sekali yang kita bisa gali bersama untuk kita berikan kembali impact-nya kepada masyarakat Indonesia. Ada satu hal, mungkin ini terkait dengan pertanyaan yang kedua ya. Ada satu hal yang diingatkan oleh profesor saya, Profesor Michael McCullough. Dia bilang ketika saya ingin memulai PhD saya waktu itu ingin melakukan satu research yang kaitannya dengan stem cell, karena memang sebelumnya saya tertarik dengan stem cell. Lalu Prof. Michael bilang, Elizabeth, kamu ingin melakukan satu penelitian se-advance apapun boleh, tapi pikirkan apakah implikasi atau dampak kepada Indonesia akan lebih mudah atau lebih sulit, gitu kan? Boleh kita melakukan penelitian se-fancy mungkin, se-biomolekuler mungkin, tetapi apakah negara kita, masyarakat Indonesia kita sudah siap atau belum? Ataukah kita melakukan satu penelitian yang memang terkesan sederhana, gitu ya, padahal kompleks sebetulnya, karena penelitian yang berkaitan dengan manusia itu kompleks, gitu ya, karena banyak sekali faktor yang terlibat, gitu. Tetapi implikasi atau impact-nya besar. Nah, kamu pilih. Nah, di situ itu yang membuat saya merenung ya, apa yang bisa saya lakukan selama waktu saya sekolah dan hasilnya bisa memberikan implikasi yang cukup baik kepada masyarakat Indonesia dan sekarang saya berpikir tidak hanya masyarakat Indonesia tapi masyarakat luas karena saya Muslim jadi saya berpikir rahmatan lil alamin tidak hanya masyarakat di Indonesia ya semua gitu, regardless any background gitu ya. Jadi mungkin tuh pertanyaan yang kedua, penelitian apa saja untuk kanker mulut banyak sekali. Kalau Fitra ingin berdiskusi dengan saya, don't hesitate ya, just reach me out gitu kalau untuk berkolaborasi ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Fitra ya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Sukses selalu dokter. Sama-sama, Fitra. Terbuka luas ya dok untuk open research bareng dengan Dr. Elizabeth. Insya Allah. Sebenarnya ada 2 pertanyaan di kolom chat ini dok. Mungkin kolom chat dulu ya dok. Izin kita expand waktunya sampai 10:20. Izin ya MC. Karena ada satu lagi raise hand, ada 2 pertanyaan melalui kolom chat ini dok. Yang pertama, izin bertanya dok, dari Dr. Gigi Masita Rahayu, tadi diketahui bahwa rata-rata usia 40 tahunan ini menjadi faktor resiko untuk terjadinya OPMD atau oral cancer.
Pertanyaan saya, berapa lama rentang waktu yang dibutuhkan suatu behavioris ini bisa menimbulkan kasus-kasus yang berpotensi kepada keganasan? Dan apa tips-tips yang bisa diberikan kepada masyarakat agar dapat dijadikan sebagai upaya preventif pencegahan terjadinya oral cancer ini, dicegah untuk terjadinya oral cancer? Benar, Dok? Seperti itu mungkin. Ya. Baik, terima kasih Dr. Masita Rahayu untuk pertanyaannya. Tadi diketahui rata-rata usia 40 tahunan terjadi OPMD atau oral cancer. Jadi mungkin saya tadi kurang jelas bahwa average 40 tahun itu adalah dari survei populasi survei yang kami lakukan gitu ya. Jadi kemungkinan kenapa 40 tahun mungkin sudah banyak banyak responden yang memang sudah ada keluhan gigi ya di usia itu datang ke puskesmas, karena 16 kami menelitinya di 16 puskesmas dan di beberapa daerah yang kita pilih gitu ya. Mungkin di usia rata-rata seperti itu sudah banyak bukan berarti rata-rata average dari 40 di usia 40 tahun, tapi ini adalah average dari responden yang kami lakukan di survei ini gitu ya. Kemudian butuh rentang berapa waktu dari faktor resiko ini sehingga timbulnya OPMD and oral cancer. Nah, ini really depend on several factors ya. Yang pertama adalah frekuensi dari merokok. Tentunya yang merokok 3 kali sehari, 4 kali akan berbeda dengan yang merokok sehari sekali ya. Begitupun dengan menyirih, yang menyirih 3 kali sehari akan berbeda dengan yang menyirih 1 kali sehari gitu ya, ataupun minum alkohol ya. Jadi tergantung dari frekuensi. Kemudian durasinya sudah berapa lama mereka melakukan risk behavior. Ada yang sudah berpuluh tahun, ada yang baru, ya ini tergantung dari durasinya. Dan yang ketiga adalah mengenai dosisnya gitu ya. Tadi terkait dengan frekuensi. Merokoknya sehari berapa batang, berapa bungkus, minumnya sehari berapa botol, atau dalam sebulan berapa botol gitu ya, berapa gelas gitu. Begitupun dengan menyirih. Kalau menyirih tergantung dari ingredients-nya, apa yang ada dimasukkan di situ gitu ya. Jadi sulit sebetulnya untuk memastikan bahwa dari OPMD berubah ke oral cancer ini sekian tahun gitu. Jadi very individual, tergantung dari tadi ya frekuensi, duration, and the dose dari faktor-faktor resiko tadi yang dikonsumsi oleh individu gitu. Dan juga usia juga berpengaruh ya. Kalau usia lebih tua, kenapa banyak yang terdeteksi kanker? Karena memang di usia tua kan sudah banyak mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang menyertai. Jadi secara imunitas pun sudah lebih lemah dibandingkan yang lebih muda gitu ya. Atau socioeconomic status terkait dengan nutrisi ya. Jadi banyak faktor yang menentukan transformasi dari premalignan ke malignan. Nah, sehingga yang paling mudah adalah bagaimana peran kita sebagai dokter gigi ini untuk merekognisi dan menstop gitu, mencegah supaya tidak bertransformasi ke arah cancer. Itu mungkin ya yang paling efektif kita supaya bisa lakukan. Lalu apa yang dan apa tips-tips yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk jadikan solusi preventif ya. Ya, kalau untuk dokter gigi, saya di sini pun mengajarkan kepada murid-murid di Latrobe bahwa oral comprehensive examination, head and extraoral, intraoral, soft and hard tissue examination should be a routine part of dental examination. Jadi harus menjadi bagian yang rutin dalam memeriksa gigi. Jadi walaupun pasiennya hanya ingin cabut gigi atau bersihin karang gigi, tetapi pada pertemuan pertama harus dicek semuanya. Extraoral, intraoral, soft tissue and hard tissue gitu. Itu tips pertama. Yang kedua,
lakukan edukasi kepada masyarakat mengenai faktor resiko. Misalnya merokok, menyirih, minum alkohol, dan lain sebagainya itu adalah faktor resiko yang bisa berkaitan dengan kanker mulut. Mungkin seperti itu tipsnya ya yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Baik. Ada pertanyaan lagi di kolom chat, Dok. Assalamualaikum, izin bertanya, Dok, bagaimana cara membedakan stain karena merokok dengan stain karena menyirih? Gampang sekali, Dok, membedakannya. Biasanya kalau stain karena menyirih disertai dengan atrisi gigi seperti bruxism, karena kan dia ngunyah pinang ya di giginya. Jadi giginya tuh biasanya rata gitu. Ditambah dengan coklat-coklat karena menyirih ya gitu. Jadi terutama yang di Papua Barat itu mereka mencampurnya tidak diurep tapi di mulut. Jadi pinangnya masuk mulut, kapurnya masuk mulut, lalu fruitnya masuk mulut lalu dikunyah. Ya, jadi giginya kalau dibuka itu rata kayak bruxism gitu. Itu bedanya mungkin ya dengan merokok. Ya. Ini ada yang raise hand, Dok, dari dokter gigi asal Unjani. Baik. Dokter gigi, izin boleh dibesarin? Ya, silahkan, Dok. Ya, masih di mute, izin, Dok. Boleh di-unmute dulu. Oke, terima kasih. Tadi tidak bisa unmute sendiri. Terima kasih kesempatannya kepada Dr. Aida. Terima kasih untuk Dr. Vivi atas webinarnya hari ini yang sangat menarik ya, Dok ya. Di sini kan judulnya memang oral cancer early detection, di mana sebetulnya goal yang paling utamanya adalah dokter gigi yang tersebar di Indonesia gitu ya, baik GP maupun yang sudah SP gitu, bisa secara early untuk mendeteksi terjadinya oral cancer. Nah, pada akhirnya ujung tombaknya adalah mungkin ya para pengajar istilahnya ya, mungkin para dosen yang harus memberikan kurikulum yang baik terkait dengan pengetahuan mereka tentang oral cancer ya, dimana di sini misalkan OPND-nya apa, kemudian tanda-tanda dari oral cancer sendiri itu apa gitu, karena saya perhatikan gitu ya, kadang-kadang dokter gigi juga sampai saat ini masih ada yang belum bisa membedakan antara oral cancer gitu, atau hanya misalkan dia traumatic ulcer tapi mungkin sudah besar gitu, Dok, sehingga ketakutan untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya mungkin bisa dilakukan dari dokter gigi GP. Nah, menurut Dokter Vivi sendiri, dan tadi juga mungkin sudah sedikit dibahas gitu ya, Dok, disinggung mengenai kurikulum dokter gigi. Nah, apa gitu menurut Dokter Vivi yang bisa kita lakukan untuk pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa kita? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, Dok, salam kenal juga Dokter Vivi, saya dengan Dokter Sutrania dari Departemen Ilmu Penyakit Mulut di Unjani. Baik, terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Gigi Sutrania Dewi. Salam dengan Dokter Eis ya. Iya, betul, Dok. Betul, Dok. Ya, kebetulan dokter giginya satu angkatan dengan Dokter Eis. Oh, gitu, Dok. Baik, saya langsung jawab ya, Dokter Aida ya. Pertanyaan yang bagus, Dokter Sutrania, ini semua pertanyaan bagus-bagus. Kebetulan saya juga di Latrobe, saya subjek koordinator untuk oral pathology and medicine, dan kami juga sedang meredevelop unit kami, subjek kami gitu ya, terutama untuk kurikulum oral cancer early detection. Jadi memang perlu bertahap ya, dan perlu punya strategi khusus ya untuk berbicara mengenai kurikulum. Kebetulan kurikulum juga merupakan satu fokus penelitian yang saya memang sangat tertarik ya, kurikulum di dentistry gitu ya, untuk pengembangannya, karena dentistry ini kan unik ya. Uniknya tidak hanya masalah knowledge, tetapi bagaimana how we can transfer our knowledge in the brain sehingga our skill on hands can translate on our skill on hands gitu ya, on hand skill. Jadi menarik buat saya. Jadi nggak semua orang yang murid yang IQ-nya tinggi atau sangat mudah mengingat knowledge-nya atau teorinya
memiliki skill yang sangat sama bagusnya gitu ya. Jadi this is very interesting gitu. Nah, begitupun dengan daya analitiknya juga bisa berbeda-beda, terutama yang oral medicine ya. Oral medicine and pathology itu kan lebih banyak analitik gitu. Jadi kurikulumnya juga harus ada satu kurikulum yang berbeda gitu ya, harus ada strategi yang berbeda. Nah, mungkin yang sederhananya untuk kanker mulut ini memang harus diajarkan mengenai comprehensive oral examination. Terlihat sederhana gitu ya, cuman begini tahapannya, begini. Tetapi ketika, ini pengalaman saya ya, setiap saya mentraining dokter gigi, ketika sudah diberitahu caranya dan kita coba apply antar teman, ternyata tidak semudah itu gitu. Apalagi untuk membedakan lesi-lesi gitu ya. Memang ada spesialis penyakit mulut ya. Jadi kalau ada batasan, ada scope ya, scope dokter gigi umum dengan dokter gigi spesialis penyakit mulut ya. Jadi scope-nya tentu harus dibedakan untuk mengenali lesi lebih dalam. Tetapi untuk kasus-kasus kanker mulut, jadi perlu jelas juga mungkin di kurikulum Indonesia, scope dokter gigi umum mengenali lesi-lesi ini sebatas mana. Saya pikir itu harus menjadi bagian dari scope dokter gigi umum, karena dokter gigi umum ini yang paling sering menemukan kasus-kasus di lapangan gitu ya, yang nanti akan ditindaklanjuti oleh para spesialis untuk treatmentnya gitu. Jadi scope untuk membedakan premalignant lesion dengan oral cancer itu harus merupakan bagian dari scope dokter gigi umum gitu. Bahkan kami sekarang juga sedang mengembangkan, karena bukan hanya dokter gigi yang perlu kami training, tetapi juga nurse, dokter gigi umum, dan health provider yang lain, karena ternyata terutama pasien-pasien di rural, mereka datang ke dokter umum atau ke bidan gitu ya, untuk sariawan misalnya gitu. Jadi kita pengen berusaha untuk targetnya itu lebih luas lagi supaya bisa lebih menyaring dan lebih cepat mentreatment pasien-pasien dengan kasus-kasus yang memang kemungkinan ke arah cancer gitu, oral cancer. Begitu mungkin mudah-mudahan bisa memberikan ide kepada Dr. Sutrania Dewi ya, dan Dr. Eis mungkin nanti diskusi dengan Terima kasih dok. Sama. Terima kasih kepada dokter-dokter semuanya atas pertanyaan yang cukup menarik dan luar biasa, sudah membrainstorming. Berarti Dr. Elizabeth berhasil nih dengan semangat yang luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaannya dan ingin langsung berbuat, sepertinya seperti itu bagi dokter yang telah mendengarkannya dok. Sebenarnya ada 2 pertanyaan di kolom chat dok, mengenai tadi ya, dirujukkah atau bagaimana kita mengenali sign and symptom. Namun karena kita ada pembicara kedua, materi dari Dr. Wilda nantinya mungkin nanti juga bisa terjawabkan di sana, izin ya dok, karena mengingat waktunya. Dan kemudian ini ada juga pertanyaan, adakah video edukasi tentang oral cancer dok, mungkin yang bisa dijadikan saran, izin dok sebelum kita tutup. Ya, sebetulnya saya punya satu video tentang oral cancer di YouTube ya. Kebetulan saya punya YouTube channel sendiri. Dr. Elizabeth Sari, silahkan kalau dokter mau lihat di situ. Saya juga banyak bicara mengenai oral cancer. Boleh di view. Nanti ada juga self oral cancer early screening. Jadi untuk masyarakat umum bagaimana melakukan cek oral cancer gitu ya. Mungkin dokter bisa menggunakan video tersebut. Baik, terima kasih kepada Dr. Elizabeth. Terima kasih sekali dari kami yang telah disediakan gitu ya kesempatannya untuk bekerja sama dalam momen webinar ini. Sebelum saya tutup, izin saya berikan sebuah pantun mungkin ya dok, karena di Sumatera Utara. Buah pinang, buah gambir, mari dok kita lakukan penelitian bersama ke Sumatera Utara, ayo dok mampir. Saya ngejawabnya gimana ya? Terima kasih, siap, insya Allah mampir. Kebetulan ayah saya orang dari Sumatera Utara, ayah saya marganya Tampu Bolon, jadi insya Allah saya mampir. Baik dok, kami tunggu. Baik, terima kasih acara webinar kita pada sesi pertama oleh pemateri Dr. Elizabeth